Pernahkah kalian membayangkan jika game favorit kalian di-remake menjadi film yang siap untuk ditonton? Atau mungkin kalian sendiri berimajinasi untuk membuat film kalian sendiri berdasarkan game yang pernah kalian mainkan? Jika iya, mungkin kita sama. Selamat datang di channel baru saya, Rick Prosoft. Jika kalian mungkin bertanya, apa itu Rick Prosoft dan apa korelasinya dengan konten-konten yang nanti akan saya buat, berikut saya jelaskan. Rick Prosoft adalah nama dari sebuah company kecil, atau mungkin kecil banget, yang saya buat sekitar 14 tahun yang lalu. Awalnya, saya mendirikan Rick Prosoft untuk jasa pembuatan media interaktif. Namun dikarenakan berbagai macam kondisi, akhirnya proyek media interaktif pun berhenti, dan saya beralih ke proyek-proyek yang sudah memiliki pangsa pasar yang jelas. Ya, meskipun namanya sudah bukan Rick Prosoft lagi. By the way, sejak kecil saya termasuk orang yang mungkin bisa dibilang over-imajinatif kali ya. Setiap kali saya memainkan game atau menonton video yang saya suka, saya selalu membuat versi remake-nya di dalam pikiran saya. Misal nih ya, setelah saya memainkan sebuah game yang saya anggap seru, saya langsung membayangkan membuat game dengan konsep yang sama, namun dengan versi saya. Tapi nggak cuma asal menghayal, saya merencanakan setiap hal di game khayalan saya itu dengan rinci dan jelas. Mulai dari nama dan penampilan karakter-karakter yang ada, sistem permainan, penataan latar, hingga jalan cerita dari awal hingga akhir. Bahkan kadang, saya sampai mencatat semua rancangan halo itu, kayak kurang kerjaan banget ya. Hal yang sama juga berlaku untuk video-video yang saya suka, seperti anime dan tokusatsu. Misal saya habis nonton anime dengan cerita samurai. Setelah itu, mulai deh otak ini membayangkan cerita samurai, menentukan karakter utamanya, karakter pendukungnya, jurus-jurus yang dipakai, sampai jalan ceritanya dari awal hingga akhir. Dan saya suka melakukan hal tersebut mulai dari saat saya masih kecil hingga sekarang sudah punya anak kecil. Meskipun sering meluangkan waktu untuk berimajinasi seperti itu selama bertahun-tahun, namun hanya sedikit sekali imajinasi yang saya realisasikan. Itu pun memang karena tugas sekolah atau memang pas benar-benar gak ada kerjaan, dan cuma ala kadarnya aja, karena memang skill saya yang pas-pasan dan sumber daya yang kurang memadai. Saat ini telah terjadi terobosan besar dalam dunia teknologi yang mengubah cara kerja manusia menjadi lebih efisien. Apa itu? Ya, itu adalah Artificial Intelligence atau AI. Sebenarnya, AI atau kecerdasan buatan ini sudah ada sejak dulu loh. Misal, saat kita bermain game, musuh kita bergerak sendiri dan pergerakannya semakin expert seiring dengan meningkatnya level. Itu adalah kecerdasan buatan. Saat software komputer bekerja secara otomatis sesuai dengan apa yang kita kerjakan, itu juga kecerdasan buatan. Atau kalau kalian nganggap AI itu cuma yang bisa diajak ngobrol kayak ChatGPT dan kawan-kawan, dulu udah ada Cortana dan Siri. Hanya saja, revolusi AI besar-besaran memang terjadi setelah lahirnya ChatGPT. Kini, semua sudah berubah. Kalau dulu saya perlu waktu puluhan menit untuk desain dan edit gambar, sekarang tinggal ketik prompt, dan gambar yang bagus bisa selesai dalam beberapa detik. Jika dulu saya butuh berjam-jam untuk sekadar membuat animasi receh, sekarang tinggal ketik prompt, dan animasi keren pun bisa jadi dalam hitungan menit. Lebih sedikit effort, lebih sedikit skill yang digunakan. Tapi tentu saja, semua kemudahan itu bagai pedang bermata dua. Lalu, apa hubungannya AI ini dengan topik kita sebelumnya? Baik, mari kita mulai. Seperti yang saya katakan, bahwa dari sekian banyak imajinasi yang menumpuk selama bertahun-tahun, hanya sedikit sekali yang terrealisasi dikarenakan kurangnya skill dan sumber daya saya. Namun dengan berkembangnya AI saat ini, telah memberi saya harapan baru. Saya kini memiliki tambahan sumber daya untuk merealisasikan imajinasi saya. Seperti contohnya, proyek pertama yang akan saya garap ini. Saya berencana untuk mengadaptasi salah satu game favorit dan paling memorable bagi saya, yaitu Final Fantasy X, ke dalam sebuah film sederhana yang bisa dinikmati berbagai kalangan, terutama penggemar dari game ini. Awalnya, jangankan untuk meremake, membuat animasi seperti Final Fantasy garapan Square Enix tanpa skill expert, tim profesional, dan studio canggih terasa mustahil bagi saya. Namun dengan bantuan AI, kini saya memiliki kesempatan meski kemampuan desain dan editing video saya masih ala kadarnya. Saya berniat menjadikan proyek ini sebagai langkah awal untuk merealisasikan apa yang saya harapkan. Untuk kedepannya, saya berencana akan meremake beberapa game dan anime yang menurut saya keren lah. Tapi untuk pertama, saya akan fokus ke Final Fantasy X ini dulu.
Saya berusaha membuat Microsoft aktif kembali, dari yang dulu sebagai pembuat media interaktif, kini sebagai pembuat video adaptasi game dan anime favorit saya. Intinya, Microsoft adalah wadah untuk merealisasikan imajinasi dan kreativitas saya. Ya meskipun kini sudah berbeda konsep. Di video berikutnya, saya akan merilis trailer dari film adaptasi yang berjudul Final Fantasy X The Summoner's Legacy yang sudah saya siapkan. Ya meskipun masih ada banyak sekali kekurangan, terutama masalah konsistensi karakter yang sampai saat ini masih menjadi kelemahan video hasil generate AI. Namun jika saya menunggu semuanya sempurna, ya saya tidak akan pernah mulai. Lebih baik berjalan sambil memperbaiki daripada menunggu kesempurnaan yang mungkin tidak akan pernah datang. Sampai di sini perkenalan channel baru saya. Mohon dukungannya dalam bentuk subscribe dan juga like pada video-video saya. Kritik dan saran yang membangun juga akan saya terima, mengingat status saya saat ini yang masih pemula. Baik, sampai jumpa lagi dan selamat menikmati video-video saya berikutnya. See ya!